Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini dan di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, sebagaimana yang telah kita sampaikan di minggu yang lalu, bahwa gambaran tentang bagaimana langit, bagaimana bumi adalah bagian dari ketaatan makhluk Allah yang bernama langit dan makhluk Allah yang bernama bumi taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini sebenarnya cara Allah membandingkan. Jadi Allah itu juga membanding-bandingkan antara makhluknya yang lain dengan makhluknya yang lain. Karena yang digambarkan ini adalah langit, ya, yang digambarkan ini adalah bumi, maka Al-Quran ini Allah turunkan buat umat baginda Nabi Muhammad SAW. Secara faktual kita bisa memahami bahwa Allah ingin membandingkan antara langit dan bumi itu ketaatannya dengan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Seolah Allah mengajak kita berdialog. Bagaimana mungkin kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan langit yang begitu luasnya, ya, sedangkan bumi yang begitu luasnya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ketiga tentang ketaatan bumi itu tidak hanya persoalan sederhana, bahkan bumi digambarkan oleh Allah wa idzal ardu muddat. Bahkan bumi ini pun akan stretching, dia akan seperti kertas yang kita remukkan lalu ditarik kembali, seperti itu. Dan penjelasan muddat itu digambarkan oleh Allah di ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Jadi alqat itu dari kata alqayalki, liqa itu artinya bertemu, Pak. Liqa artinya bertemu. Pertanyaannya, siapa yang bertemu? Yang bertemu adalah di ayat setelahnya, di kalimat berikutnya, wa takhallat. Jadi penjelasan wa alqat ma, alqat itu bertemu segala sesuatu, ma itu segala sesuatunya akan bertemu fiha. Wa takhallat, takhallat itu seperti seorang ibu hamil, ya, hamil setelah itu melahirkan. Jadi sesuatu yang ada di perut ibu ini nanti ketika melahirkan semuanya akan hilang, akan bersih, Pak. Akan bersih, yang ada di perut ibu itu akan bersih. Maka
ketika dia bersih dan kosong, itu namanya watakhallat. Nah, yang ada di dalam ini akan watakhallat, akan wa'alqat, dia akan bertemu. Ya, jadi semua yang ada di perut bumi ini yang bernama makhluk manusia ini, Pak, akan Allah pertemukan nanti. Jadi bumi ini Allah akan kosongkan. Setelah Allah kosongkan, wa'alqat, dipertemukan. Jadi tidak tahulah nanti bagaimana. Ada riwayat yang mengatakan kita itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi telanjang. Dengan kondisi telanjang. Di riwayat yang lain menyebutkan bahwa dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi amalnya masing-masing. Ada yang kepalanya di bawah, ada kakinya di atas, ada yang berjalan dengan pincang. Jadi wallahu a'lam, saya tidak tahu persis bagaimana Allah membangkitkan kita nanti. Tapi bumi ini, kata Allah, saking taatnya bumi ini, wa alqat, dipertemukan manusia itu, dan bumi ini dikosongkan. Kenapa, Pak? Karena bumi ini tidak suka ada makhluk manusia yang ingkar kepada Allah. Ya. Tapi ada beberapa yang memang ditolak oleh bumi. Ya, ditolak di bumi. Contohnya, ya, Kemal Atatürk itu ditolak oleh bumi. Ditolak oleh bumi, Masya Allah. Ke atas tidak bisa, ke bawah tidak bisa. Itu fakta bahwa bumi itu bagian ketaatannya, sepenuhnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dasar daripada azinat itu kan mendengar, artinya mentaati. Siapa yang ditaati? Rohnya, Tuhannya yang mengatur ini. Tapi ketaatannya itu adalah berdasarkan wahuqqat, berdasarkan kebenaran, bukan asumsi, Pak. Bukan katanya. Jadi ketaatan sepenuhnya bumi itu atas ketaatan wa azinat li rabbiha. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa, Pak. Tidak diizinkan karena memang bumi ini Allah sediakan buat makhluknya, buat kita ini, Pak. Tapi jangan pahami seperti orang-orang zamannya Fir'aun, ya. Kata kaumnya Fir'aun itu, Tuhan itu kan Tuhan mereka Tuhan Ra. Jadi Tuhan mereka itu ketika setelah menciptakan bumi ini, Tuhannya begini, aku selesai, nanti diturunkan titahnya kepada manusia. Maka Fir'aun mengaku bahwa dia itu adalah anaknya Tuhan, titahnya Tuhan. Tuhan sudah istirahat, sekarang yang berkuasa siapa? Yang berkuasa Fir'aun, gitu ya. Jadi begitu. Orang Romawi hampir sama. Jadi mereka punya percaya bahwa Tuhan itu sudah istirahat. Sekarang Tuhan itu dipegang oleh manusia. Ya, dipegang oleh manusia. Di daerah kita pun ada, Pak. Di daerah kita pun ada. Jadi kalau kemarin saya sebutkan bahwa saya baca di kitab di Penegoro itu bahwa ada kursi-kursi kosong di kerajaan-kerajaan. Di kerajaan-kerajaan itu. Kursi kosong itu buat siapa? Buat siapa kursi kosong itu? Ternyata kursi kosong itu buat Nyi Roro Kidul. Artinya bahwa raja-raja itu didaulat karena apa? Karena titah. Jadi bukan diangkat oleh rakyatnya, tetapi karena titah dari Tuhan. Penguasa. Siapa penguasanya? Nyi Roro Kidul. Maka dianggap bahwa raja itu ketika dia berdaulat, otomatis dia adalah suami daripada Nyi Roro Kidul itu sendiri. Dan itu berlangsung. Jadi ketuhanan itu mereka pahami dengan cara seperti itu. Maka kalau kita membaca surat yang lain, kita akan menemukan
tentang perbandingan. Allah memperbandingkan mereka mendapatkan Tuhan mereka dengan kaum muslimin. Nah, jadi maka disebutkan innahu laqaulu rasulin karim, bahwa kalau Islam mendapatkan risalahnya innahu biqauli rasulin karim, didapatkan dan dibawa oleh malaikat Jibril yang profesional, yang mulia, Zuquwatin inda zil arshi makin. Dia memiliki power, bertempat tinggal di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala, muta'in tsumma amin, ditaati dan dipercaya. Coba, risalah kalian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dapatkan dari mana? Hanya potongan-potongan suara dari langit dicuri oleh syaitan, disampaikan ke dukun, lalu kalian percaya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah sekarang Allah menggambarkan dalam surat Al-Insyiqaq ini betapa makhluk yang bernama langit dan bumi itu sepenuhnya tunduk, dan dia adalah bagian dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Begini, Allah itu terkadang istidraj, membiarkan dulu. Kalau ada pemimpin yang zalim, dibiarkan. Coba jenengan perhatikan dalam sejarah manusia ini. Pemimpin zalim yang berkuasa zalim, apa Allah biarkan, Pak? Tidak Allah biarkan. Lihatlah Fir'aun, lihatlah Lut, lihatlah kaum Nuh, lihatlah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, rajanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dibiarkan oleh Allah. Tapi dua syarat. Hisab wa muta, kaumnya taat. Nah, kaumnya taat, penuh perhitungan dan berpikir. Gambaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang kelima ke atas itu gambaran ketaatan langit dan bumi. Maka ayat ke-6 ini untuk kita. Nah, ini untuk kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan. Ada yang bertanya begini, kenapa tidak an-nas? Ya ayyuhan nas. Kalau an-nas khitabnya yang dituju berarti kelompok-kelompok. Tapi kalau Allah mengatakan al-insan, berarti itu individu kita kena semua, Pak. Tidak ada yang tidak. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Engkau itu, siapapun kalian kata Allah, akan kadihun. Kalau terjemahannya Kemenang ini bekerja keras. Ya, kadihun itu begini. Tapi uniknya, kadihun ini dalam bentuk kata benda yang Allah berikan. Kenapa tidak pakai kata kerja? Karena kalau kita berniat, beramal, bekerja dengan pekerjaan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan kita itu kita arahkan kepada siapa? Nah, mestinya semua capek kita, semua lelah kita, semua pekerjaan kita, mestinya kita arahkan famulaki, untuk mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, seorang pencuri, Pak, dia bekerja keras atau tidak? Bekerja keras. Pembuat maksiat bekerja keras atau tidak? Bekerja keras. Kata Allah, famulaki, mereka juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Capek mereka, lelah mereka merencanakan 2024. Capek atau tidak, Pak? Capek sekali itu. Semua direncanakan. Gak tahu kita apa yang direncanakan oleh mereka. Menzolimi saudaranya, menzolimi rakyatnya, menzolimi kaum muslimin hari ini. Jangan lihat di India sana, Pak. Perhatikan di India sana apa yang diperlakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang mukmin di India sana. Kepalanya dipotong, tangan kanannya dibedah,
perut perempuan dibelah. Perempuan muslimah, Pak. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan apa-apa di India sana. Di India sana. Masya Allah. Kita lihat di Cina hari ini. Kemarin ditayangkan oleh sebuah media betapa masjid yang besar tidak ada lagi yang sujud di masjid itu, hanya menjadi tempat museum. Yang dulu adalah tempat makanan orang-orang menjual kaum muslimin makanan orang-orang mukmin tidak ada lagi. Sekarang di sana dijual babi, dijual makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mukmin muslim yang di sana mengatakan, setiap pagi selalu kami mendengarkan azan di waktu subuh. Hari ini tidak ada lagi azan yang berkumandang, katanya. Coba bayangkan, Pak. Akibat apa itu? Karena kita lemah. Karena kita lemah. Jadi orang kafir juga capek, Pak. Bekerja keras mereka. Mereka juga capek. Dan ujung-ujungnya kata Allah, famulaki, kalian juga akan bertemu dengan diriku, kata Allah. Sedangkan orang-orang yang soleh, kenapa disebut dengan kadihun dalam bentuk kata benda di sini? Orang yang selalu menetap dirinya dalam kesolehannya, kata Allah. Jadi tetap itu berarti tidak tidak berubah-ubah, ya Pak? Tidak berubah-ubah. Kalau kata kerja itu kan berubah-ubah. Kalau orang yang menetap kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya kemana? Famulaki. Coba anak muda sekarang kalau kita tanya, kenapa kuliah? Mahasiswa saya itu saya tanya, kenapa kuliah? Kami kuliah, setelah kuliah bisa kerja, Ustaz. Setelah kerja ngapain? Ya dapat uang, Ustaz. Setelah dapat uang ngapain? Ya bersenang-senang, Ustaz. Ngapain lagi gitu kan? Gaji kalau 80 juta, 150 juta, kami senang-senang, Ustaz. Ini yang perlu kita ingatkan, bahwa boleh kalian bekerja, tapi ujung dari pekerjaan kalian itu adalah famulaki. Persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, Pak, seorang imam di rumah, laki-laki di rumah, ini yang perlu kita ingatkan, terutama kepada anak-anak kita. Ngapain kita berkeluarga? Ngapain kita punya anak? Ngapain kita bekerja? Ngapain kita capek-capek? Ya. Kalau ujungnya kita tidak dasarkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika famulaki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melanjutkan. Jamnya hilang Ustaz di sana. Di jam 5 ya. Saya kira pandangan saya yang ternyata memang nggak ada. Lalu kita lanjutkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggambarkan di ayat berikutnya, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Sedangkan orang fa amma man utiya, utiya ini fi'ilnya majhul tapi yang telah berlalu. Nah, pertanyaannya bahwa kita paham kalau Allah menggunakan kata kerja yang berlalu padahal peristiwa itu di masa akan datang. Kan utiya itu kan telah berlalu, diberikan, telah diberikan. Tapi pertanyaannya, pemberian kitab itu berlalu atau masa yang akan datang? Masa yang akan datang. Maka para ulama, kenapa Allah menggunakan masa yang lalu padahal peristiwa itu masa yang akan datang? Menunjukkan peristiwa itu pasti terjadi, kata Allah. Jadi pemberian kitab itu, Pak, itu dari akan terjadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Sedangkan orang yang mendapatkan kitabnya dari sebelah tangan kanannya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang lain di surat Al-Haqqah, Allah menggambarkan fa amman man utiya kitabahu bi yamin fa yaqulu ha ummuqra'u kitabiyah. Nah, jadi orang yang mendapatkan, jadi kan kitab itu kan dari atas, Pak. Nanti diterima dengan tangan kanannya.
Tangan kanan ini kenapa Allah menggunakan kata tangan kanan? Karena tangan kanan ini adalah sumber kebaikan. Tangan kanan ini simbol daripada kekuatan. Jadi mengambil, memaksa, melakukan kebaikan, memiliki power, otoritas, itu simbolnya sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini dilakukan untuk kebaikan, apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Otoritas itu, Pak. Otoritas itu siapapun mungkin Allah berikan otoritas, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki dia punya otoritas lalu dia gunakan dengan kebaikan, arahnya famulaki kata Allah, maka Allah akan berikan kitab dari sebelah mana? Semoga kita diberikan oleh Allah kitab dari sebelah tangan kanan kita ini. Ya, kenapa? Saking senangnya Pak, nanti apa kata mereka? Fayaquluha ummuqra'u kitabiyah. Ha itu tidak ada artinya, tapi menunjukkan kebahagiaan. Wahai, jadi kata ha itu wahai, maka dibaca fa ummuqra'u kitabiyah. Jadi ha itu menunjukkan kebahagiaan. Kalau kita menyebut halo, kalau senang, halonya pendek atau panjang? Halo atau halo. Wah, dia mengumumkan, Pak. Mengumumkan. Jadi, kalau di dunia ada kebaikan kita, tidak perlu diumum-umumkan. Biar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat, Pak, boleh. Boleh. Bahkan orang ini fayaquluha ummuqra'u kitabiyah. Wahai, dengan senang hati baca kitabku ini, ditunjukkan kebaikan-kebaikannya. Jadi Masya Allah. Jadi apa kata mereka? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Nah, ayat ini dikomentari oleh Aisyah. Ya Rasulullah. Nah, di ayat berikutnya, karena fa amma man utiya kitabahu biyamini ini berterusan dengan ayat yang ke-8. Fa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Yang dapat kitab dari sebelah kanannya akan yuhasabu hisabai yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah, yang sangat mudah. Lalu Rasulullah mengatakan ini, hadis ini kepada Aisyah, man nukisa hisabu faqad adab. Kalau nukisha itu artinya, kalau di kampus saya ada munaqashah namanya. Ujian akhir itu namanya munaqashah. Munaqashah itu apa, Pak? Munaqashah itu berdebat tentang apa yang dia tulis, berargumentasi dengan apa yang ditulis. Apa kata Nabi? Kalau sempat malaikat bertanya, nukisa, ya nukisal hisab faqad azab, sungguh azab baginya. Loh, kata Aisyah, memang Aisyah itu cerdas lah. Apa yang dikomentari oleh Nabi lalu dihubungkan dengan Al-Quran. Nah itu luar biasa Aisyah ini. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah prosesi hisab kata jenengan, kalau terjadi hisab, terjadi nukisah, ternyata kalau ada ditanya maka akan diazab? Kalla, bukan begitu wahai Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggambarkan itu dengan bayan. Ya kalau saya ilustrasi saya begini, dengan bayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan lewat ke arah mana? Ke arah rumah sakit RSUD ke sana. Dari Jenas ke arah sana kan biasanya ada cegatan tuh polisi. Karena saya pernah ditanya sama polisi di situ. Stop katanya kan. Nah, stop. Nah, setelah itu pagi Pak. Karena saya pagi-pagi ke arah sana itu. PD aja saya kira itu yuk motor saya kira masih ada STNK gitu ya. Ternyata tinggal di rumah. SIM saya PD ternyata ya sudah telat gitu ya. Pagi Pak, PD saya pagi.
Ada surat-suratnya? Oh ada Pak, saya tunjukkan. Loh, ini sudah telat Pak. Terus ternyata di belakang saya ada dokter yang dari Madiun yang pakai sepeda bersama istrinya. Karena saya sering ngisi kajian di RSUD. Assalamualaikum Ustaz. Katanya ke polisi itu Ustaz. Sampean hati-hati katanya kan. Ke polisi itu karena beliau sepeda. Oh, rumahnya mana Ustaz? Di sana di atas. Ayo jalan katanya. Nah, kalau yang dimaksud oleh Rasulullah fayuhasabu tetap akan ditanya. Ditanya cuma begini, tanya formal. Ada surat STNK-nya, ada SIM-nya, ditunjukkan, ya sudah, jalan. Nah, itu yang dimaksud bayan Rasulullah SAW tentang hadis yang menunjukkan bahwa manukisal kisaba faqad azab. Siapapun yang ditanyain oleh malaikat sungguh akan diazab. Ini diargumentasi oleh Aisyah. Kalau begitu semua yang ditanya diazab? Bukan, kata Rasulullah. Ada yang hanya ditanya lalu lewat. Tapi Pak, yang kita mohon adalah tanpa kita ini luar biasa Pak. Amalnya sedikit, minta sorga, minta pulang nggak ditanya gitu ya. Emang luar biasa. Tapi Allah senang Pak. Jenengan baca hadis Nabi yang begitu panjang. Siapakah kaum itu? Siapakah kaum itu? Kaum itu adalah kaum yang jauh dari umat Muhammad SAW. Ini hadis kursi. Jauh dari umat Rasulullah SAW. Apakah kenal denganmu wahai Muhammad? Tidak kenal ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mereka mencintaiku? Ya Allah, mereka sangat mencintaimu ya Allah. Apakah engkau juga dicintai? Sangat dicintai ya Allah. Sungguh selalu bersalawat kepadaku. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu untuk taat kepadamu ya Allah. Sungguh aku ampuni mereka dan aku tidak akan hisab mereka seperti hisab yang dimaksud diperiksa satu-satu. Aku akan masukkan mereka tanpa hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak. Itu tertuju kepada siapa? Kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semoga termasuk dari golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Karena enggak ada jam kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Kita masuk surga tanpa hisab di sebelah kanan. Sebelah selatan. Ada kopi surganya, ada apa itu? Ada banyak ya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.